illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim tahannan tafaddal takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah dengan niat apa yang kita niatkan, yang diniatkan oleh orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita sayangi, serta niat-niat kaum muslimin, niat-niat baik yang diniatkan oleh salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, dan juga semua doa yang kita panjatkan semoga Allah kabulkan, amal soleh semoga Allah terima Allah subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni Allah. Ala hadhihi niyat wa ala quratin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa syekhuna wa waliduna salafuna salihun la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai halaman 230, salat istisqa, salat minta hujan. Kayaknya di Bogor mah belum. Janganlah ya kalau bisa ya. Jangan sampai ini ya. Sebab pernah kita ya. Jadi kalau kemarau ataupun juga kekeringan sampai sungai-sungai pun gak ada airnya ataupun juga ledengnya. Jadi kita ini minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan air. Qul in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'im ma'in. Itu yang dibaca tadi kita imam. Katakanlah, sampaikan wahai Nabi, in asbaha ma'ukum ghauran, kalau seandainya air kalian kering, surat Al-Muluk ayat 30. Kalau air kalian itu kering, faman ya'tikum bima'im ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air yang memancar, air yang segar? Siapa yang bisa mendatangkan? Maka kita jawab, sunnah untuk kita jawab Allah. Ya, kita jawab ketika Allah nanya, siapa yang bisa datangin air? Allah. Gitu. Jadi tadi mestinya sunnahnya kita jawab Allahu Rabbul Alamin ketika ayat terakhir dari surat Al-Muluk yang dibaca. Cuma ya nggak apa-apa kalau kita nggak ngeh ini surat apa ini, kamu gini nggak pernah dengar katanya. Ya gitu ceritanya, nggak apa-apa sih itu ya. Nah jadi kita ini untuk mendatangkan air aja nggak sanggup. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan air mata, air keringat, air mani, air kencing, itu semua Allah Subhanahu wa taala yang ngatur semuanya ini ya. Maka air untuk kita minum dan juga air untuk kita keperluan hidup ini pun juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Enggak ada air itu bahan, untuk menciptakan bahan tuh enggak ada, Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kalau kita bilang kita bikin sirup pakai apa? Pakai air. Airnya dari apa? Enggak bisa ya, dari air enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan air. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Allah bilang kami jadikan dari segala yang hidup itu dari air. Gitu. Meminta hujan istisqa dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Memang enggak langsung sholat sih ya. Pertama doa. Setiap sholat fardu doa. Allahumma sqina. Kalau mau pakai bahasa Arab, ghaitsan mughitsan, ya Allah berikan kepada kami, turunkan kepada kami hujan yang mendatangkan pertolongan. Atau pada kunut nazilah. Apa itu kunut nazilah? Kunut yang kita baca di saat terjadi musibah. Jadi nazilah itu artinya musibah, sesuatu yang datang. Nazilah itu sesuatu yang turun, bentuknya musibah. Apa aja? Nah itu namanya kunut nazilah. Nah kita itu Nabi itu saat ketika beberapa orang daripada orang-orang hafiz Quran dibunuh oleh orang-orang yang khianat kepada baginda Nabi, yaitu kaum Mudhar, kemudian Rabi'ah,
bukan Mudar, maaf, Zakwan, Musayyah, itu mereka dibunuh, dibantai oleh orang-orang tersebut. Nabi marah banget sehingga Nabi membacakan kunut laknat kepada mereka. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah 1 bulan Nabi kunut, Allah Subhanahu wa taala tegur sehingga Nabi ketika itu berhenti kunut untuk mendoakan keburukan untuk mereka. Nah, itu ceritanya, ma bu'itha la'anan. Kamu itu Nabi, kata malaikat Jibril, tidak diutus, kamu itu tidak diutus untuk melaknat mereka. Padahal Nabi betul wajar dan patut Pak kesel karena 70 orang hafiz Quran dibantai, dibunuh oleh orang-orang yang minta ngaji. Padahal mereka minta ada utusan dari Nabi, diutus malah dibantai. Gimana orang nggak kesel Pak? Nah, itu akhirnya setelah itu Nabi SAW tidak lagi mendoakan yang buruk kepada mereka. Jadi ini kunut nazilah itu kita sunnah ya, membacanya saat ketika kondisi-kondisi tertentu, apakah itu khawatir karena terhujan terus ini takut banjir misalnya, Katulampa udah naik. Itu biasanya kalau saya di Cililitan di Jakarta, kalau udah bilang Katulampa itu ingetnya tuh pintu air aja pokoknya ya. Ini kan kalau udah naik Katulampa, nah ini kita kunut nazilah biar nggak banjir misalnya. Ataupun juga saat ketika kesulitan dalam segi politik, kesulitan dalam segi ekonomi, ini sunnah kunut nazilah. Kapan kunut nazilah? Setiap sholat di iktidal terakhir. Bacaannya apa? Bebas. Pokoknya ada doanya, kemudian ada pujian kepada Nabi dan sholawat. Sholawat dan pujian ini karena Nabi suruh ketika kita doa itu pakai alhamdulillah, pujian kepada Allah, dan juga kepada sholawat. Jadi misalnya Bapak mau karena apa nih? Kita ini karena masalah rezeki misalnya. Terus kemudian mau kunut nazilah karena lagi susah-susahnya ini, ekonomi sulit. Kemarin corona misalnya mau kunut nazilah. Bagus. Jadi ketika akhir i'tidal terakhir sholat zuhur, i'tidal terakhir sholat asar, maghrib, isya, kunut semuanya. Ketika itu bacanya misalnya rezeki, Allahumma rzuqna ya Razzaq. Ya Razzaq itu sudah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu untuk penutup sebagai penembus. Kata Sayyidina Umar, kalian itu doa kalian itu mu'allaq bainas sama'i wal ard, tergantung-gantung di antara langit dan bumi, hatta tusallu ala nabiyikum, sampai kalian sholawat kepada Nabi baru tembus ke langit. Doa kita itu. Jadi kita kalau nggak pakai sholawat, doa kita mandeg. Doa kita nggak ada pelicinnya, kalau bahasa orang pejabat ini nggak ada ininya lah gitu ya, gitu. Itu kalau lebih. Nah, itu kalau sholawat tembus sampai ke Allah Subhanahu wa taala, maka kita tambahkan sholawat di dalam doa kunut kita. Kemudian ternyata belum ngefek juga, belum turun hujan juga, maka doa ketika khutbah Jumat, doanya saja, doa untuk minta turun hujan, Allahumma asqina, ya Allah turunkan hujan, Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'a, ya Allah turunkan daripada langit hujan yang deras, midroro, hujan yang deras. Doa ketika khutbah Jumat pun sudah dilakukan, tapi belum juga. Misalnya baru ini yang paling powerful, yaitu sholat istisqa plus puasa. Nah, dengan taubat tentunya. Nah, ini jadi puasa dulu, sholat, baru minta hujan. Begitu ya Pak ya. Nah, sekarang sholat istisqa minta hujan itu di bawah sebelum sholat. Sebelum sholat apa yang mesti kita lakukan? Sunnah-sunnahnya, ini sunnah sih sebenarnya. Jadi kalau nggak pakai yang dilakukan ini sih langsung sholat nggak masalah. Tapi afdolnya kita ikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi dan juga para alim ulama. Pertama, sunnah bagi pemerintah atau pimpinan masyarakat, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, memberi perintah untuk puasa 3 hari, umumin akan melaksanakan sholat istisqa pada hari keempat, dan memerintahkan untuk taubat, sedekah, melakukan berbagai kebaikan, membersihkan diri dari segala kezaliman. Yang pernah punya utang bayar, udah jatuh tempo maksudnya, ataupun yang pernah ngambil bayar,
atau balikin, yang pernah merampas kembalikan, yang pernah menyakiti hati perasaan tetangganya diharapkan kepada warga untuk minta maaf atau minta ridho. Nah, begitu maksudnya. Mengembalikan kezaliman itu bukan hanya bentuknya harta, apa bisa jadi harga diri, bisa jadi pernah mukul fisik misalnya, itu harus minta maaf, minta halalnya. Begitupun juga kita taubat kepada Allah. Yang belum sholat, sholat. Yang belum tutup aurat, tutup. Yang masih makan riba, berhenti. Begitu lebih kurang. Ya, ini mestinya pengumuman ini bukan dari ulama, umaro. Justru mereka itu dituntut untuk, ya kan, kadang-kadang saya ini, ayah saya, abah saya itu mau pemilihan beberapa kali, dah sering sekali pengen dicalonkan sebagai RT. Jadi saya bilang, Mbak, kabur aja deh, Mbak, nggak usah jadi RT. Sebab kenapa? Walaupun kita ini jadi RT, bagaimanapun kita kan punya tugas wewenang, setidaknya lah di bawah kekuasaan kita itu, walaupun sedikit, kita punya wewenang ataupun kita punya tugas bukan hanya memperhatikan kesejahteraan makan, minum, tempat tinggal, kerukunan tetangga, RT, kerukunan tetangga, tapi juga sholatnya. Tapi kalau ada yang maksiat, aduh berat deh kalau kita ini kan. Kalau seandainya ya kan, kita nggak tahu namanya orang pacaran di depan mata. Kalau dia sembunyi-sembunyi maksiatnya nggak tugas kita. Tapi kalau terang-terangan, sholat Jumat nggak keluar, malah ngerokok, atau puasa Ramadan dia malah makan di depan kita, itu kalau yang sebagai RT-nya wajib negur. Jangankan RT, kita pun yang muslim biasa pun, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya. Tangan itu sedangkan kekuasaan. Antum kalau seandainya nggak mau berhenti, Anda pecat jadi warga misalnya kan. Oh, bodoh amat, nggak digaji juga nih RT-nya ini kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya yang punya wewenang seperti itu, dia apalagi punya jabatan dan bisa memberikan hukuman atau sanksi atau denda, itu memang lebih wajib daripada kita yang biasa. Makanya saya kalau misalnya abah ayah saya itu udah nggak usah, enggak, emang apakah nggak mau. Jadi kalau misalnya ada pemilihan RT, dia kabur kemana tahu? Pokoknya nggak ada aja, pokoknya kan nggak sah pokoknya kalau nggak ada orangnya gitu ceritanya. Nah, begitulah ceritanya. Belum lagi kalau seandainya nanti ada yang urusan, ada yang, tapi memang ya jabatan-jabatan kayak gitu ya kadang-kadang menggiurkan. Nanti ada bansos, turunnya ke RT dulu. Masalahnya tuh satu warga nggak ada ini orangnya, jadi buat keluarga RT. Jadi misalnya ini dikurangi dikit, mestinya dapatnya 3 kilo jadi 2 kilo, satu orang dikurangi 1 kilo kan lumayan panjang lebar. Jadi intinya adalah sebelum sholat kembalikan dulu, taubat dulu. Ini jangan-jangan karena ada di antara kita yang maksiatnya akhirnya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan. Begitu ya. Kemudian setelah pemerintah memerintahkan untuk puasa 3 hari, maka telah memerintahkan puasa dan sholat, maka hukumnya jadi wajib. Sholatnya jadi wajib, puasanya jadi wajib kalau pemerintah yang memerintahkan. Ini baru wa ulil amri minkum, ini perintah untuk taat kepada ulil amr, kepada pemimpin. Ini salah satunya. Jadi puasanya kalau wajib, Pak, nggak boleh nggak puasa kecuali uzur, kayak puasa Ramadan. Niatnya pun juga harus dari malam, nggak boleh pagi, harus dari malam niatnya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi istisqa, begitulah lebih kurang. Saya niat besok puasa untuk melaksanakan kewajiban istisqa, karena udah diperintahkan oleh pemerintah. Kalau taubat diperintahkan nggak diperintahkan emang wajib itu mah ya. Ini puasa yang tadinya sunnah, sholat yang tadinya sunnah, kalau pemerintah yang mewajibkan harus selain yang uzur, yang haid, yang sakit, yang menyusui, yang hamil, yang terlalu tua, itu jelas nggak masalah. Berangkat untuk pergi sholat dengan pakaian biasa atau sesuai profesi tapi yang menutup aurat. Jadi pakaian sehari-hari lah intinya. Kalau bapak biasa pakai pakaian dinas, pakai pakaian dinas. Kalau seandainya kita misalnya biasanya dagang itu pakainya pakai kaos, silakan pakai kaos, tapi yang suci maksudnya ya, bukan yang kotor ataupun yang najis. Sunnah dilakukan sholatnya di tanah lapang, di lapangan maksudnya.
karena ingin mendapatkan tatapan pandangan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu memandang yang gak terhalang dengan apapun sebenarnya, tapi ini biar lebih dikasihani oleh Allah. Begitulah lebih kurang. Jadi kita ngumpul di lapangan mirip kayak apa? Id. Kemudian kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, 3 masjid ini lebih afdal di dalam masjid. Sunnahnya mandi dulu kalau bisa. Kan istisqa kagak ada airnya. Ya kan kalau bisa, maksudnya sisa-sisa air itu buat mandi. Mandi itu enggak repot. Yang penting enggak usah sabunan, enggak usah sampoan, hanya semata-mata meratakan air ke seluruh tubuh, beres. Walaupun sekali rata beres. Itu namanya niat. Tapi pakai niat ya. Niatnya mandi istisqa. Yang berikutnya, sunnah keluar untuk sholat dalam keadaan puasa. Ini kan sholat pada hari keempat. Puasa kan 3 hari. Ke hari keempatnya baru sholat, gitu dong, jawab dong ya. Ya hari keempat itu sholat, sholatnya. Nah hari keempat ini sunnah nambah 1 hari puasanya. Puasa yang wajibnya 3. Kalau diperintahkan sama pemerintah ya, puasa wajibnya 3, tapi yang keempat ini sunnah, sekalian sholat, tapi nggak wajib. Sunnahnya juga membawa anak-anak, hewan ternak, orang-orang tua, yang walaupun pakai kursi roda, yang walaupun pakai tongkat, yang walaupun pakai ngesot atau digendong, ini biar lebih membuat Allah Subhanahu wa taala kasihan. Anak-anak gendong di bawah. Kan kita kalau melihat pengemis pun bawa anak, kasihan sekali. Kenapa dia bawa anak? Mestinya kan kalau kerja taruhlah anaknya di rumah. Dia menyiksa anaknya panas-panas. Nah, bukan itu tujuannya. Tujuan itu kita-kita ini. Kenapa nggak sayang anaknya? Ya justru karena sayang, jadi saya bawa biar antum kasihan sama anaknya. Akhirnya kita jadi ngasih. Nah, begitulah lebih kurang. Jadi kita pun juga kalau kita saja yang nggak ada apa-apanya ini kasihan melihat anak-anak, kasihan melihat orang-orang yang udah terlampau tua, bagaimana Allah Jalla wa'ala yang Arhamur Rahimin. Tata cara sholatnya biar gampang nih Pak kan. Tata cara sholatnya sama kayak sholat Id. Jadi kalau Bapak sudah menguasai kemarin tata cara sholat Id, maka bisa sholat istisqa. Jadi nggak usah bingung pokoknya. Gimana sih istisqa ya? Gimana istisqa? Ya udah kayak sholat Id. 7, 5, 7 takbir pertama, 5 takbir kedua, sama, bedanya di niat doang. Jelas Bapak? Terus kemudian tata cara khutbah, ini juga sunnah. Tapi kemarin kan sholat Id itu dilakukan 2 rakaat kayak biasa, boleh nggak? Boleh. Maka sholat istisqa pun juga sama, nggak pakai takbir 7, 5 pun sah. Nah sunnahnya ada khutbah sebelum atau sudah sholat? Sudah. Hah? Sesudah. Sebelum atau sudah sholat? Sesudah, sama kayak Id gitu ya. Sunnahnya ini sunnah. Nah kalaupun ada yang khutbah sama seperti khutbah hari raya, artinya awalnya tuh didahului, kalau hari raya awalnya didahului takbir 9, dengan khutbah kedua takbir 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau istisqa dirubah jadi istighfar. Istighfar 9, istighfar 7. Astaghfirullah, Astaghfirullahaladzim. Itu 9 kali, kurang lebih begitu Pak ya. Minta ampun, intinya sih minta ampun ini Pak ya. Sunnah dilakukan sebanyak 2 kali dan setelah sholat 1 khutbahnya maksudnya. Yang kedua khutbah itu Pak, mana hilang soalnya pakai ini gini kan, pakai handphone gini jadinya nih ya. Yang kedua adalah memulai khutbah pertama 9 kali istighfar, khutbah kedua 7 kali istighfar. Ini sudah sunnah. Nah ini sunnah yang gak ada di sholat lain. Setelah sepertiga khutbah kedua, atau lebih tepatnya ketika mau doa, nah ini sunnah ini Nabi ini lakukan begini nih. Khotib berdirinya menghadap kiblat untuk berdoa sampai selesai, kemudian menghadap jamaah lagi sebelum khutbah ditutup. Jadi khotibnya doanya ngadap kiblat, gitu ya. Ini sunnah. Balik badan, angkat tangan tinggi-tinggi, jadi mimpin ya kayak imam jatuhnya. Jadi dia seperti imam di depan, kita semuanya pun juga angkat tangan.
Dan ada sunnah juga yang terakhir ini, sebelum menghadap kiblat, sunnah khotib dan jamaah laki, jamaah perempuan nggak usah. Jamaah laki-laki merubah kain selendangnya bagian kanan ke kiri, bagian bawah ke atas, membiarkan pakaian ini terbalik seperti itu hingga melepas pakaiannya. Gini, Pak. Nah, ini sunnah Nabi itu yuhawil rida'ah. Nabi ketika beliau mau doa, ini kan khutbah kedua nih. Khutbah pertama seperti biasa, tadi ada istighfarnya 9 kali, kemudian alhamdulillah sholawat dan seterusnya, sama seperti biasa. Khutbah istisqa. Nanti khutbah dudukan, naik lagi khutbah kedua. Waktu khutbah kedua, sebelum doa, bapak-bapak ikuti, bukan bapak, jangan sampai ya. Kalau seandainya orang makmum itu ngelihat khotibnya merubah kain selendangnya, maka makmum juga sunnah untuk merubah. Nah, cara merubahnya, kalau yang paling gampang ini ya ini selendang. Kalau gampang, karena Nabi itu pakai selendang rida namanya, kayak gini nih. Nah, untung saya lagi bawa nih ya. Jadi yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Jadi kalau makainya begini, berarti bapak kayak gini kan? Ini kan di atas nih, ini jadi di bawah. Nah, ini jadi di bawah, ini jadi di atas. Nah, habis itu putar. Nah, begini. Nah, gini. Jelas ya? Paham kan? Paham kan? Ya, gitulah lebih kurang ya, Pak. Ya, begini jadinya. Nah, tapi kalau makainya itu seperti ini, nah biasanya habaib suka makainya yang seperti ini. Ini sunnah-sunnah juga, namanya rida namanya ya. Jadi bapak pakai rida ini tuh bukan karena ustad, bukan. Oh, bapak udah jadi ustad sekarang? Enggak, bukan. Ini bukan pakaian keustatan ya. Enggak ada seragam keustatan tuh enggak ada. Ini sunnah, namanya rida. Namanya rida tuh bahasa Arab, selendang ini, hiasan. Jadi kalau pakaiannya begini, bawa di kanan atau di kiri, yang belakang di depan, yang depan di belakang. Kemudian dari kanan ke kiri, jadi gini kan, ini ya, gini. Nah, gitu, dirubah. Kenapa merubah? Ini namanya tafaul. Apa itu tafaul? Optimis. Kita berharap Allah merubah keadaan yang tadinya kering, kerontang, jadi subur, jadi hujan, jadi makmur. Begitu maksudnya. Itu namanya tafaulan. Jadi Nabi merubah cara berpakaiannya agar Allah rubah juga keadaannya. Tapi ini jamaah laki-laki. Perempuan gak usah mukenanya dibuka-buka, dibalik-balik, gak usah, Bu. Ini ngarang, ini ngaco ini ya. Ekstrim. Nah, kalau seandainya bapak-bapak nggak bawa ini, nggak bawa selendang, peci aja. Masa iya sarung begini dalilnya? Jangan, wah, ini mah kayak aki-aki ngkong-ngkong di musola tuh ya. Jadi ini peci yang tadinya depan ke belakang. Kalau peci saya nggak bisa dibalik. Kalau pecinya Pak Galih ini bisa dibalik. Nah, itu bisa kalau begini. Jadi yang belakang jadi di depan, yang depan jadi di belakang. Gitu ya, Pak ya. Caranya begitu caranya. Intinya pokoknya merubah pakaian, dan pakaiannya itu terbalik seperti ini terus sampai nanti merubah pakaiannya di rumah, melepas pakaiannya di rumah. Jadi kebalik terus, nggak dibalik lagi, nggak kayak gini terus sampai nanti dicopot. Gitu ya, Pak ya. Kalau gamis ataupun kaos agak ribet lah, masa ya buka-buka kaos gitu agak susah. Nah, jadinya yang paling mudah diamalkan tuh ini selendang sama peci atau topi. Gitu kurang lebih ya. Terus kemudian itu merubah tadi ya. Mana tadi? Catatan tambahan. Jika belum turun hujan juga setelah sholat, waduh, ini kurang majur ini khotibnya. Ya, jangan, Pak. Ini udahnya gibah lagi, nalirajur. Khotib lagi udah digibahin. Hati-hati. Ya kan, kadang-kadang Pak enggak salah khotibnya juga. Ini khotibnya kurang caspleng ininya doanya gitu. Enggak, Pak. Kadang-kadang ini yang kita khawatirkan. Ada di antara jamaah itu yang masih mutus tali silaturahim. Itu mencegah, menghambat doa. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab beliau Adabul Mufrad itu bahwa Sayyidina Abu Hurairah lagi majelis, terus kemudian tiba-tiba Abu Hurairah keluar, yang punya memutus tali silaturahim, tali kekeluargaan dengan saudaranya, keluar, jangan ikut majelis saya.
Akhirnya anak muda tiba-tiba ngikut karena suruh gurunya gitu, ya ngikut aja dia. Kalau kita nggak ada yang berani kan, takut, malu dan sebagainya. Kalau ini nggak, tetap keluar, nggak ikut majelis Abu Hurairah. Dia datangi dulu bibinya, tantenya, minta maaf tante, saya selama ini udah nggak pernah tegur sapa, saya udah nggak pernah menganggap sebagai keluarga, kita udah putus silaturahim. Oh iya nggak apa-apa, nah sama-sama. Tantenya pun juga jadi minta maaf. Jadi setelah selesai hubungan antara tante dengan ponakannya ini, ponakan ya, tante, ponakan sepupu, tante ponakan ini, akhirnya kata si tantenya, kata bibinya, kata ammahnya, coba nak kamu kenapa tiba-tiba begini? Iya kata Abu Hurairah yang mutus silaturahim suruh keluar daripada majelis. Coba nak tanya sama Abu Hurairah kenapa beliau berbicara demikian. Akhirnya si ponakan itu datang ke Abu Hurairah, tanya, baru nanya. Jadi setelah islah, setelah sudah perdamaian, sudah hubungan udah bagus, sudah taubat, baru nanya alasannya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rahmatallahi tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun di satu kaum atau majelis yang di tengah-tengahnya ada orang yang memutus tali silaturahim. Nah, lu bukan keluarga gua lagi, lu bukan teman saya lagi, kamu bukan begitu yang kita khawatirkan. Nah, jadi itu tidak turun gara-gara ada satu aja. Padahal majelisnya Abu Hurairah kita luar biasa, apalagi majelis-majelis kayak kita ini. Nah, itu maksudnya rahmat tidak akan turun di satu kaum yang di tengah-tengah mereka ada yang memutus tali silaturahim. Silaturahim itu maksudnya tali kekeluargaan gitu ya. Nah, terus di dalam Ihya Ulumuddin itu bahkan Sayyid Imam Nabi Musa doa istisqa ini, minta hujan, enggak turun-turun hujan. Akhirnya Nabi Musa nanya dong, kan kalimullah ini kan bisa bicara sama Allah kan, nanya, ya Rabb, kenapa enggak diturunkan hujan? Kata Allah, inna fi qaumik, sesungguhnya di dalam kaum kamu itu namaman, ada orang yang suka ngadu domba, ada orang yang suka menyebarkan berita ataupun juga informasi ataupun juga keterangan tentang saudaranya agar dia memusuhi saudaranya. Kita tahu nggak? Fulan tuh begini tahu. Fulan tuh pernah ngomongin ente. Dia tuh pernah. Akhirnya jadi hatinya saudara dengan saudara itu tadinya nggak masalah, tapi karena kita dapat kabar kayak gitu, akhirnya kita jadi bermusuhan. Itu namanya namimah. Jadi dia menyebarkan berita tentang seseorang kepada orang lain yang membuat akhirnya permusuhan. Kalau ada maslahatnya memang untuk islah dan seterusnya, ataupun ada kebaikannya, nggak masalah. Tapi kalau semata-mata diadu-adukan kayak gitu, akhirnya yang tadinya nggak bermusuhan jadi bermusuhan, itu namimah namanya. Membuka aib orang juga sama. Akhirnya kita jadi benci sama orang yang berkenaan gara-gara kita tahu aibnya. Gitu maksudnya. Akhirnya Nabi Musa pun tanya sama Allah, siapa ya Rabb orangnya? Saya pengen tahu biar saya suruh taubat dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, aku tuh nggak ngabuli permintaan kamu itu karena di tengah-tengah kalian itu ada yang berbuat namimah tadi tuh, membuka aib itu. Masa saya ngebuka aib dia? Saya aja ngelarang untuk dia membuka aib. Paham nggak begini kira ini ya? Masa saya malah membuat kamu jadi benci sama dia? Berarti namimah juga dong aku yang ngelarang, aku yang gitu, lebih kurang kata Allah Subhanahu wa taala. Dah, suruh aja semuanya taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, enggak usah tahu siapa orangnya, enggak penting siapa orangnya, suruh aja semuanya taubat daripada dosa termasuk namimah. Akhirnya ketika suruh taubat baru Allah turunkan hujan. Nah, yang seperti itulah lebih kurang. Nah, terus kemudian tadi kemana tadi? Nah, kalau enggak turun hujan juga, maka sunnahnya sholatnya diulang 2 kali, 3 kali, insya Allah lah Pak. Kalau udah yang kedua kali, pertama nggak minta, kedua pasti nangis-nangis, ketiga menjerit-jerit pasti. Masa iya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman ya Rahim nggak juga menurunkan hujan, gitu kan? Kalau memang sudah sungguh-sungguh, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala zalim. Jika turun hujan sebelum sholat, kalau sebelum sholat udah turun hujan gimana? Kalau tadi kan udah sholat, nggak hujan-hujan. Saya pernah cerita di sini ya. Ketika lagi Syekh itu nggak ada Syekhuna, Syekh Nuruddin, waktu pas lagi kami sholat istisqa di pondok, karena kan waktu itu kering sekali, waktu itu pernah. Akhirnya kita sholat. Waktu pas lagi sholat, saya jadi khotibnya lagi, disuruh Syekh Ahmad, maksudnya suruh guru. Akhirnya saya jadi khotib, saya jadi imam. Setelah sholat,
hujan. Tapi gerimis doang. Gerimis doang. La yusmin wa la yughni min ju'. Nggak cukup karena cuman segitu doang. Kurang manjur ini doanya ini kan. Akhirnya nggak berapa lama Syekh pulang dari Malaysia. Syekhuna dan pulang dari Malaysia, kata saya masih kemarau, masih kumpul, semua kumpul, nggak pakai sholat-sholatan, nggak pakai khutbah-khutbah, zikir. Ketika itu zikir, Syekh zikir doang, zikir, terus kemudian sambil sama santri itu, angin langsung mendung, hujan deras-deras-derasnya. Saya bilang walimah lain walimah kan nggak pakai sholat kita udah sholat ya Allah tetap gitu aja kan. Saya cuma duduk aja zikir, sini semua duduk kumpul zikir tiba-tiba langsung deras-derasnya. Akhirnya kata Syekh, ayo mandi hujan sekalian kerja bakti, udah lama nggak kerja bakti, langsung akhirnya kerja bakti kita sambil hujan-hujanan tuh gara-gara itu karena kotor udah lama kan, hujannya nggak ada. Nah begitulah lebih kurang. Jadi kadang-kadang kita emang perlulah, jangan-jangan yang pakai pakaian sederhana itu walinya, kita nggak tahu. Bukan hanya yang pakai imamah gede ataupun pakai jubah, pakai koko, belum tentu. Nah itu jadi kita nggak bisa suuzon kepada orang. Terus kemudian kalau turunnya sekarang turun hujan sebelum sholat, udah hujan katanya ini kan, terus gimana ini, udah bubar kan nggak jadi, jangan ngarang. Nah ini tetap sunnah sholat sebagai tanda syukur. Jadi sholat istisqonya itu jadi sholat syukur, jangan bubar aja kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang asam ini ya. Disunahkan membuka baju selain aurat, tapi ini untuk laki-laki saja. Hujan pertama setelah kemarau dan mandi wudu di tempat aliran air. Ini sunnah. Intinya mandi hujan sunnah. Ketika setelah kemarau atau hujan pertama itu sunnah. Nabi SAW minimal beliau buka apa? Lengan. Kemudian beliau kucurkan di hujan. Kata Nabi, ini hadza haditsu ahdin min rabbi. Ini baru datang dari Allah. Gitu lebih kurang itu. Ini hujan baru datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar kena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hujan itu rahmat, Pak. Jadi mandi hujan itu sebenarnya nggak bikin sakit sih sebenarnya. Kitanya aja yang terlalu tua. Terlalu tua maksudnya ya. Untuk mandi hujan terlalu tua. Padahal mah nggak masalah juga sih, Pak ya. Terus kemudian satu lagi dah. Biar ini ya, sholat khauf. Waduh, sholat khauf ini mau cepat mau lambat ini? Saya baca cepat nanti saya kesimpulan ya. Sholat khauf itu gini intinya, sholat ketika lagi rasa takut, sangat takut. Nah, di dalam pembahasan fikih, sholat khauf itu ketika perang. Tapi hebatnya begini hebatnya, Nabi itu waktu mau perang aja, ini Bapak akan lihat bagaimana Nabi mengatur sholat berjamaah padahal mau perang. Kita kerja bakti 17 Agustus doang, kagak sholat jamaah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi ini mau perang, tetap ngatur gimana sholat jamaah biar tetap dilaksanakan. Padahal kan mestinya gini Pak, ini kan musuh udah mau datang nih, udah dah sholat masing-masing aja biar cepet. Kan mestinya begitu kan? Sholat masing-masing biar cepat, biar kita standby lagi pegang senjata. Enggak, Nabi tetap ini karena pertolongan Allah itu yang diharapkan dalam sholat berjamaah. Makanya diatur sedemikian rupa. Oke, saya baca biar cepat, nanti baru saya jelasin ya. Kalau musuhnya datang dari arah kiblat, ini sholat wajib ini. Kalau musuh datang bukan dari arah kiblat, dari timur, selatan, utara, atau dari arah kiblat tapi ada penghalang, ada gedung, ada hutan, pokoknya musuh tuh kalau nyerang tiba-tiba nggak kelihatan. Nah maka sebelum perang ya, maka tata cara sholatnya kayak gini. Ini Nabi SAW sholatnya di Dzatur Riqah. Imam membagi dua kelompok. Kelompok pertama tugas jaga di arah musuh. Kira-kira musuh dari mana? Oh dari sana. Oke, bikin satu bikin barikade. Semuanya. Pak Sugeng mana Pak Sugeng? Oh nggak ada Pak Sugengnya nih ya. Nah ini Pak Sugeng ini mestinya nih yang mestinya standby kayak gini nih ya. Itu bikin satu pasukan untuk jaga. Mereka pegang senjata, pegang pistol. Terus kemudian kelompok kedua sholat bersama imam, bersama Nabi ketika itu 1 rakaat. Karena kenapa 1 rakaat? Karena sholatnya jadi kosor. Sholatnya kan kosor. Yang 4 zuhur jadi 2, asar jadi 2, isya jadi 2. Nah ini dibagi
Dua. Satu rakaat pertama imam sholat bersama kumpulan yang pertama, gitu ceritanya. Terus nanti ketika sudah rakaat itu panjang, rakaat itu ruku, sujud seperti biasa, i'tidal, sujud, bangkit ke rakaat yang kedua, kelompok ini menyelesaikan sholat sendiri. Nah ini tata caranya begitu, menyelesaikan sholat sendiri sampai tahiyat selesai, gantian. Yang tadinya jaga sekarang ikut sholat di rakaat kedua, gitu aja, jelas nggak? Nah, jadi tetap harus ada yang berjaga tetap, tapi sholat jamaah tetap. Wow, kan luar biasa ini kan? Akhirnya tukeran, sipan. Yang tadinya sholat jadi jaga, yang jaga sholat rakaat kedua. Gitu ya Pak ya? Sudah, nanti rakaat yang kedua ini kan kelompok kedua nih. Dia rakaat pertama. Dia rakaat pertama ini masih kan? Berarti kan masbuk. Nah, tapi nggak dibikin masbuk sama Nabi. Jadi ketika Nabi itu rakaat kedua, beliau baca panjang karena membuat pasukan ini selesai sholat dulu. Beliau baca panjang. Nanti setelah rakaat kelompok pertama selesai, gantian jaga sudah ikut rakaat kedua ini, kelompok kedua sudah ikut, baru Nabi ruku. Mereka juga ikut ruku, ya. Ketika tahiyat akhir dipanjangin. Imamnya memanjangkan lagi, mereka berdiri nambah satu rakaat. Jadi nggak ada masbuk. Paham nggak sih Pak? Oh, gitu ceritanya ini. Aduh, kurang sayur kayaknya ini ya. Gitu ceritanya. Jadi ketika tahiyat akhir, imam itu memperpanjang, panjang, biar mereka ini yang soft. Yang kelompok kedua ini nambah satu rakaat sendiri sampai nanti tahiyat akhir bersama-sama, salam bersama-sama. Jelas apa enggak? Nah, jadi rakaat pertama, soft pertama atau kelompok pertama, kelompok yang ikut pertama dapat takbiratul ihram bersama imam. Kelompok yang kedua dapat salam bersama imam. Begitu caranya. Itu sholat ketika musuhnya belum nyerang. Ini ceritanya belum nyerang ini sudah dalam keadaan genting, siap-siap perang ini. Kayak begini Nabi SAW ngaturnya. Terus yang kedua, ini kalau musuhnya datangnya dari arah kiblat dan tidak ada penghalang. Artinya memang dari sana musuh betul-betul akan datang dari sana dan nggak ada penghalang pandangan, maka sholat semuanya pasukan, gitu ya. Semua sholat pasukan. Ini sholatnya Nabi di Asafan atau di Usfan. Ini ketika sholat gini, ini dibikin dua grup, 2 soft boleh, 4 soft boleh, 10 soft boleh. Yang jelas dibikin 2 grup. Misalnya 10 soft, 10 soft, 5 soft pertama grup pertama, 5 soft kedua grup kedua. Maksudnya apa grupnya? Ini semua sholat barengan. Cuma grup pertama itu akan ikut ruku sujud bersama imam di rakaat pertama. Kelompok kedua akan ikut ruku sujud bersama imam di rakaat kedua. Jadi begini caranya. Ini kan dua ruku, ini nih. Dua bahagian, ya, 2 kelompok. Imam ruku, semuanya ruku, seret. Imam i'tidal, semuanya i'tidal, seret, ya. Ketika imamnya sujud, kan ini harus jaga musuh. Masalahnya kan sambil pegang senjata, Pak, bawa senjata, harus itu. Ketika imamnya ketika imamnya sujud, yang pertama ikut sujud dulu bersama imam. Sujud, ini i'tidal jadi lama jadinya. Sujud, duduk, sujud, berdiri. Baru yang ini sujud. Baru kelompok yang kedua nih sujud, duduk, nyusul imam. Sujud, duduk, sujud, berdiri. Pokoknya harus ada yang berdiri, harus ada yang jaga. Gitu ceritanya. Nanti rakaat kedua gantian. Yang belakang yang sujud bersama imam lebih dulu. Gitu ceritanya. Ini kan rakaat kedua nih. Imam ruku semua. Imam i'tidal semua. Imamnya sujud. Yang sujud yang mana? Yang kedua ini. Yang ini jaga gantian. Sujud jadinya kelompok kedua. Duduk, sujud,
duduk tahiyat akhir, baru ini sujud. Jelas apa ya? Jadi nggak membiarkan, tidak ada penjagaan. Tetap harus ada yang menjaga sambil sholat, sambil bawa senjata. Allahu Akbar. Ini kan luar biasa jamaah, sholat jamaah kayak gini, Pak. Ini kan kita nih ya. Jadi makanya kalau kerja bakti lah, alasan kurban lah, nggak sholat jamaah, aduh, di mana itu coba ini kan? Aneh ini ya, dagingnya makan tapi sholat jamaah enggak lagi. Allahu Akbar ini ya. Ini kan apa Allah nggak murka itu ya. Nah ini sekarang, nah itu tadi kalau belum perang. Kalau lagi perang atau dalam kondisi sangat amat takut daripada tsunami, naudzubillah min dzalik, gempa bumi, lagi anak-anak sholat, loh gempa bumi, bapak nggak usah sok khusyuk, insyaallah syahid. Nah itu mati konyol namanya, salah itu. Ini kalau itu kan karena kita mempertahankan jiwa itu wajib, Pak. Wajib, la tulqu biaidikum ila tahlukah. Jadi bukan kata Nabi orang mati syahid kan mahdum, diantaranya yang tertimpa dengan bangunan atau mati tertimpa bangunan itu syahid kata Nabi. Sih, tapi bukan nggak kabur, bukan nggak, itu kalau nggak sengaja itu memang. Ini lagi tidur tiba-tiba ketimpa mati, nah itu mati syahid. Nah ini lagi sholat bisa kabur kok nggak kabur. Gaya-gaya wali kan, kalau wali kan sholat tutup, kebakaran tuh tutup sholat karena nggak terasa. Lah kita ini jelas-jelas tahu, jangankan kebakaran, kecoa di depan aja kabur kita ini. Gayanya kucing aja kita langsung kaget, kita lagi sujud kucing itu nyentuh aja kita langsung lompat. Gimana nggak dibilang khusyuk kita ini kan? Nah jadi kalau seandainya terjadi musibah atau bencana alam yang seperti itu, ini dalam keadaan darurat, kabur sambil sholat, nggak dibatalin sholatnya. Sama kayak lagi perang itu datang waktu sholat perang, ya udah sambil perang sambil lompat, sambil mundur, sambil lari, sambil pedang panah tembak, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, pokoknya sambil sholat dah gitu aja. Gimana keadaan yang dia bisa, dia mampu sholatnya. Nah itu ceritanya Pak. Nah begitu juga sama lagi lagi sholat, tiba-tiba gempa bumi, kabur. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, at-tahiyyatu mubarakatuh, sholatu thayyibatu lillah. Enggak usah ruku, enggak usah sujud, pokoknya nyelamatin diri sampai begitu ceritanya. Nah, itu sholat dalam keadaan sangat takut. Kalau lagi sholat, tiba-tiba yang lagi utang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat takut. Lebih mengerikan daripada tsunami itu dia. Astagfirullah. Nah, itu ceritanya apa? Ini namanya sholat syiddatul khauf ya. Lagi sholat dikejar hewan buas, mau dirampok, naudzubillah min dzalik. Maka jalan, lari itu enggak membatalkan. Gitu ceritanya. Ini memudahkan kita sholat dalam kondisi darurat. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Ada, Bro. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Jadi ini Bib, yang berdoa, masalah berdoa tadi sama yang sholat khauf ini yang darurat tadi saat menjadi imam. Pertanyaan yang pertama, sholawat itu kan pembuka ya, sebagai pembuka doa. Bagaimana dengan dosa-dosa orang yang dosa-dosa kita yang terdahulu gitu? Apa itu menjadi penghalang juga kalau sudah ada pelicinnya sholawat di depan dan di belakang, kan seperti panah begitu kan? Iya. Nah itu apakah langsung dijabah sama Allah? Terus yang kedua, yang menjadi imam tadi itu saya pernah lihat itu ya, pegangan tembok gitu. Lagi gempa. Iya, beliau kan jadi imam itu. Kalau dia kabur imamnya makmumnya kan kabur. Iya, makmum jadi bingung mau kabur imamnya nggak kabur gitu ya. Itu bagaimana hukumnya? Apa dia tetap harus kabur atau gimana? Gini. Ya, jadi yang pertama ini mengenai masalah dosa kita terdahulu, Pak. Pokoknya tugas kita taubat, titik. Sampai mati ya kita nggak pasti dosa kita ini udah diampuni Allah atau tidak, kita tidak pasti. Semua masih harus khaufau wa tama'a.
harus itu. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Minta kepada Allah, doa kepada Allah itu tadarru'an, dalam keadaan merendah hati, merendah diri maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, khaufa wa tama'a ini pun Allah itu mensyaratkan doa itu khauf ada takutnya, tama'a ada harapnya. Jadi harap-harap cemas. Kalau doa itu memang itu harapan, karena kita ini yang nyuruh doa ya Allah, yang menjanjikan untuk diijabah Allah juga. Takut ya karena gimana saya minta, orang nikmat aja belum disyukuri, dosa juga masih banyak. Jadi memang harus begitu, Allah memang suruhnya begitu. Suruhnya doa itu khaufa wa tama'a, ada harap, ada cemasnya. Jadi enggak 100% full cemas, takut aja sampai lupa bahwa Allah itu Maha Rahman Rahim. Pun juga enggak juga sampai terlalu pede banget gitu, pokoknya pastilah Allah bakal ngabulin dan sebagainya. Itu juga Allah kurang suka. Nah, cuma tetap harus yakin bahwa kita ini diijabah, mau di dunia atau di akhirat, pokoknya harus yakin diijabah. Itu dulu. Tetap perasaan itu harap-harap cemas tadi seperti yang Allah inginkan, tapi keyakinan bahwa Allah sendiri yang menjanjikan, kita pun juga harus yakin. Nantinya keputusannya ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya diijabah atau tidak diijabah itu bukan urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala itu, kita ini doa itu hanya ingin memperlihatkan bahwa kita ini butuh sama Allah. Bukan agar Allah Subhanahu wa taala 100% harus ijabah doa kita, itu mah terserah Allah, tapi dia yang penting udah janji. Tapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya kita doa itu, kita ini ingin memperlihatkan bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Itu yang lebih utama, ya. Terus jadi intinya nggak perlu, Bapak nggak bisa nanya sama saya, nanti doa kita diijabah apa nggak tahu saya mah. Itu mah tergantung Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang jelas tugas kita taubat sudah, tugas kita suruh sholawat di dalam doa awal dan akhir sudah. Nah itu Allah Subhanahu wa taala yang punya urusan nantinya. Yang jelas kita harapan ada, ketakutan walaupun sedikit pun juga ada gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini ketika lagi sholat gempa, imamnya nggak batalin, boleh nggak makmum? Boleh. Makmum kabur boleh. Saya pernah lihat yang video itu makmum kabur setengah-setengah, balik dia bingung, dia mau kabur atau mau ikut imam nih kan. Karena tadi bingung, karena gini, kalau bapak ibu sudah makom kedudukan hatinya itu fana itu artinya sudah lupa sama dunia ketika sholat, itu udah nggak ngeh terhadap apa istilahnya kejadian sekitar. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin yang saya ceritain itu, lagi sholat tiba-tiba terjadi kebakaran, beliau tetap aja sholat. Orang udah bilang dah kebakaran. Imam Ali Zainal Abidin tetap sholat sampai kebakarannya habis, beliaunya masih ada hidup. Nah, ketika selesai sholat, loh, kok habis? Jadi ditanya, Imam kenapa kok nggak keluar, nggak kabur ketika kami panggil baru lagi kebakaran? Aduh, saya nggak ngeh. Saya terlalu ingat sama api yang lebih besar, neraka maksudnya, sampai lupa sama api dunia. Saya nggak ngeh. Jangan kayak gitu, bu, nggak apa-apa. Itu memang beda kasta lah kita mah gitu mah ya. Itu beda makomnya. Jadi likuli makomin makol gitu istilahnya. Tapi kalau seandainya kita ini masih masih dituntut, masih masih sadar tentang keselamatan diri, wajib kita untuk menyelamatkan keselamatan diri kita. Jangan konyol gitu maksudnya. Lari dulu. Ternyata tetap ketika lari dalam keadaan sholat itu tetap kena tsunami. Itu baru syahid gitu maksudnya. Jadi syahid itu nggak bisa, itu namanya bunuh diri. Syahid maksudnya syahid kemudian misalnya kita mau ikut perang di Palestina, sengaja biar mati, nggak pakai rompi, nggak pakai tutup helm untuk peluru, nggak pakai senjata, nggak pakai latihan, sengaja biar mati, itu bunuh diri namanya, ngarang. Ini kalau bahasa sudah ngarang. Nah, jadi kalau misalnya Nabi aja pakai helm, pakai baju besi dan sebagainya, tapi tetap terluka, tetap mati, itu baru syahid. Jadi bedakan antara mati, pengen syahid sama pengen dibilang syahid. Nah itu kan bedanya jauh itu ya. Nah begitu intinya. Jadi kalau misalnya imamnya ternyata nggak membatalkan,
kita yang makmum niat memisahkan diri dari imam, kabur aja lagi dah. Biarin dah imam, mungkin dia makomnya udah seperti Sayyid Imam Ali Zainal Abidin, mungkin ya kita tinggalin aja gitu ya. Biar kita nggak, takutnya kita kena dosa bunuh diri justru malah ketika tidak menjaga nyawa. Itu maksudnya. Kan nggak enak udahnya mati ketiban, maksudnya bunuh diri lagi. Nah dia kan jadi nggak enak ini ya. Ya Bapak tadi ya kalau kayak gitu Pak, kayak ini udah selesai, gas lewat. Oh libur, alhamdulillah. Jam 8 gitu. Enggak ngarang. waktu gunung berapi kan itu Mau gunung berapi. Pak Surip kan katanya meninggal sambil sujud tuh gimana gitu ya? Saya kena Mbak Suru juga nggak kena saya mah sih kan, karena waktu itu masih kecil, saya juga masih muda kayaknya, masih kecil waktu itu. Bukan Mbak Surip, Mbak Surip yang gimbal gitu. Mbak Surip, Mbah apa namanya? Mbah Marijan, sirup. Terus yang Bapak mau tanyain apanya? Nah itu kan katanya berarti kan si Mbak Marijan itu nggak lari gitu, dalam artian dia kan udah dikasih tahu pemerintah suruh pindah gitu, tapi nggak mau pindah. Termasuk apa namanya berdiri atau enggak? Kalau memang jadi gini, kalau Mbah Marijan itu memang merasa dirinya itu punya kewalian, wallahu a'lam ya. Kan gini Pak, di zaman Sayyidina Umar dalam kitab Hayatus Sahabah, Hayatus Sahabah ya, itu ada cerita aneh luar biasa ya, bukan mujizat, karomahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu ketika disampaikan terjadi gunung berapi, gitu cerita ini. Di gunung berapi, akhirnya beliau itu malah nyamperin gunung berapinya. Terus kemudian beliau ngajak Sayyiduna, siapa yang menjadi sahibul sini? Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Nabi namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Jaifah, ayo ikut. Kemana? Barok itu apa? Gunung berapi. Ayo. Mana? Waman anak? Saya siapa? Kok saya diajak? Maksudnya gitu maksudnya. Kalau misalnya kalau beliau istilahnya punya kewalian dan seterusnya, punya kedudukan di sisi Allah, nggak apa-apa. Saya ngapain diajak? Tapi karena perintah khalifah, ayo, maksudnya kan diajak juga ke atas. Akhirnya beliau ngikut. Tadinya beliau, saya ini siapa? Gitu maksudnya untuk menentamkan gunung itu. Jadi akhirnya Sayyidina Umar pun naik ke atas. Wah, ini ceritanya Sayyidina Hudzaifah. Terus sudah sampai di atas, beliau itu baca bismillah. Saya ingat Avatar Bapak nggak tahu, Bapak mah ini pengendali air atau pengendali ini. Iya benar. Jadi katanya itu beliau mengisyaratkan tangan, itu laharnya naik lagi ke atas. Laharnya itu. Nah begitu, dan ini nggak bohong saya, emang ada ceritanya gitu, riwayatnya ada begitunya. Jadi Sayyidina Umar emang terkenal, jadi gini-gini aja tangannya, jadi lahar tuh udah kayak bebek gitu, kita gini-gini aja, itu dia balik ke atas sampai masuk lagi ke dalam gunungnya. Nah, wallahu a'lam, kan saya nggak tahu kedudukannya Mbah Marijan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalahnya. Apa tiba-tiba walinya jadi nggak manjur atau memang Allah maunya gitu? Saya nggak tahu. Jadi mungkin beliau merasa bisa membawa kepulan asap panas itu, nggak tahu namanya apa, wudus gembel. Nah, wudus gembel itu beliau bisa, itu tadinya ternyata nggak ngepek begini-gini, tentunya malah kena atau bagaimana, saya nggak paham. Yang jelas pokoknya kalau memang meninggal dalam keadaan sujud, husnuzon saja. Beliau muslim, kita husnuzon. Mati dalam keadaan sujud, kita husnuzon saja. Keputusannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi wali atau tidak walinya itu yang saya nggak tahu. Nah itu maksudnya ya. Ya bukan, jangan bagus, nak salah apa Mi? Terakhir ya Pak. Enggak terus satu lagi, kasihan. Ya, untuk sholat id ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat, itu apakah memang disunahkan untuk takbir? Iya benar. Itu satu. Ya, terus, nah untuk sholat istisqa, apakah juga disunahkan untuk istighfar? Oh iya. Jadi Pak, ketika nanti, ya waktu pelaksanaan sholat
istisqa apakah sama dengan sholat id, karena sholat id itu kan dilaksanakan ketika waktunya. Waktu. Oke. Di awal duha ya. Ada lagi? Nah, kalau untuk sholat istisqa itu waktunya Kapan? juga sama dengan sholat id. Ada lagi Pak? Nah, sebelum saya jawab jadi yang pertama, ini kita disunahkan takbiran ketika keluar dari rumah menuju tempat sholat. Nabi bilang dalam riwayat Syu'abul Iman, dalam riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman itu bahwa ketika hari raya itu Yaumul Jaizah, hari raya Idul Fitri. Jaizah itu artinya bonus. Jadi THR itu ya hari THR emang itu. Hari Idul Adha, Idul Fitri itu, hari Jaizah, ini hari gift pemberian. Itu kata Nabi, malaikat itu nunggu di ujung-ujung gang, ujung-ujung jalan. Berdiri mereka itu menyambut orang-orang yang orang-orang yang keluar dari sholat itu. Ayo segera menuju kepada Tuhanmu yang Maha Pemurah. Nah, itu sunnah untuk kita takbiran karena kita lagi diiringi malaikat ketika itu ya. Nah, kalau istisqa, apakah disunahkan untuk istighfar? Tidak ada secara khusus kesunahannya seperti takbiran, memang tidak. Tapi tetap kita dalam kondisi yang memang sedang taubat, kondisi sedang menyesal kepada Allah. Jadi kalau diiringi dengan istighfar, bagus. Cuma secara khusus kita sebut seperti takbiran, artinya kenceng-kenceng, astagfirullahaladzim sambil jalan gitu, itu enggak, gitu ya. Cuma pribadi masing-masing kita dalam kondisi meratap, menyesal gitu ya, dalam kondisi taubat kepada Allah SWT menuju tempat istisqa. Adapun waktunya, istisqa beda sama Id. Kalau Id ada waktu batasnya, kalau istisqa nggak ada, bebas. Misalnya pemerintah tentukannya jam 10, atau kita misalnya atau ustadz setempat ataupun juga pimpinan daerah menentukannya pagi, menentukannya siang, sore, ba'dal asar pun boleh. Kalau istisqa itu gitu ya, karena dia punya sebab yang jelas. Terakhir. Oh, enggak terakhir ternyata jadi dia. Oh iya. Apa yang dilakukan oleh makmum ketika imam terancam bahaya seperti terjadi belum lama ini, ada imam di belakang, ada imam di pukul sendal, itu apa? Sikapnya makmum? Iya, harus kita orang lari, kita harus makmum harus. Iya, kalau memang terancam bahaya, bapak-bapak, bahaya melindungi seseorang daripada bahaya, hukumnya wajib. Jadi kalau memang makmum udah tahu nih gelagat orang gila, kan kalau udah ditangkap bilangnya gila, biasanya gitu kan. Nah, masalah gini ada gelagat orang gila, terus dia bawa pisau, bawa apa misalnya, atau bawa batu, mau mukul imamnya. Makmum yang tahu ya, makmum wajib gerak cepat untuk melindungi. Jadi, tapi batal nggak sholatnya? Batal, sholatnya makmum batal, tapi nggak dosa. Kan gini, sholat wajib itu nggak boleh haram untuk kita batalkan tanpa uzur. Kita udah sholat nih, Allahu Akbar, sholat zuhur, terus nggak jadi itu batal. Kalau batal haram, karena ini sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak masalah, gitu ya. Kalau sholat wajib nggak boleh dibatalin. Nah, untuk kasus yang seperti ini wajib dibatalin. Gitu ceritanya. Lagi sholat tiba-tiba ada ular, batalin. Kalau yang model ular kayak gitu, sebahagian ulama makan karena Nabi yang suruh, uqtulul hayat walau kuntum fi sholat, bunuh ular walaupun kalian lagi sholat. Sebagian ulama akhirnya mengambil kesimpulan tidak batal itu untuk membunuh ular kalajengking ketika sholat, walaupun 3 kali lebih berturut-turut. Tapi kalau seperti yang tadi ada orang dan sebagainya, kita cegah, kita tahan, itu hukumnya wajib dan batal. Ulang sholatnya nggak masalah, apalagi sholat taraweh. Itu juga kita batalin aja karena sunnah, melindungi orang wajib, apalagi imam kita. Nah ini kan, ya maksudnya gini, masa iya gara-gara kelamaan terus kemudian dilempar sendal tuh ngaco itu sih ya, kan? Kalau nggak mau sholat dia aja batalin, itu kayaknya itu orang gila, itu bukan karena kelamaan, itu mah gila itu mah namanya ya. Siap-siap Pak Rama ya. Ada makmum di belakang ya. Kita siapin tombak nih kan, tombak nih Pak.
Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin di luar tema hari ini, kebetulan ada yang nanti juga dan otomatis tanpa penghasilan. Nah, kemudian mereka menjadi soal terhadap kewajiban dia untuk bagaimana dan pilihannya bagaimana. Hari ini kan ada lagi pembahasan ya juga di itu masalah nanti untuk zakat keluar itu senilai 200.000. Enggak segitu sih Pak. Nah, soal untuk hitungan fidyahnya, ada kan juga ada penghasilan. Apakah untuk mengeluarkan zakat fidyah itu bagaimana? Ya, pertama untuk zakat fitrah nanti kita akan bahas tepat pada ininya ya zakatnya. Nanti untuk pengurusan jenazah kan bapak-bapak mah udah pernah ngikut sama Syekhuna Syekh Abdul Arif. Tapi saya paling hanya baca agak cepat aja gitu ya. Untuk perincian prakteknya kan udah. Ini kita hanya ngulang refresh aja gitu maksudnya ya. Untuk zakat, untuk pengurusan jenazah. Untuk zakat, jadi intinya gini Pak, zakat fitrah kalau kita ikut mazhab Hanafi pun itu 1,9 kilogram gandum. Gandumnya gandum bersih lagi, tepung gandum. Silakan Bapak cek aja di Shopee, Tokopedia ataupun juga apalah yang itu ya. Cari cek tepung gandum 1 kilonya berapa. 1 kilonya 30-40 ribuan. Kalau 40 ribu kali 1,9 atau 2 kilo ya 80 ribu aja. Jadi nggak sampai 200 ribu itu ya enggak. Itu kalau pakai kurma ajwa sekalian 500 ribu itu kan 3,8 kilo. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi begitu. Tapi kita ini untuk zakat fitrah sudah boleh mengikut kepada Baznas. Selesai masalah kita, Baznas menentukan Kabupaten Bogor itu 42.000, untuk Jakarta 45.000, beres karena itu udah fatwa negara, titik gitu loh, maksudnya sah-sah aja. Jadi nggak mesti harus dipermasalahkan lagi. Tapi mau dilebihin dari 45.000 ya bagus, seneng-seneng aja kita kan kalau misalnya dilebihkan daripada itu. Nah jadi zakat fitrahnya pertama, adik itu masih punya nggak makanan untuk 1 hari 1 malam untuk dia dan keluarga yang wajib dia nafkahi. Kalau masih punya, misalnya kewajibannya gini, misalnya bapak makannya itu sehari semalam 3 liter dengan istri, dengan anak 3 liter misalnya keperluannya. Masih 3 liter punya, lebih nggak? Lebih. Nah itu udah kena zakat fitrah. Gitu doang dia nisabnya. Jadi pokoknya punya makanan dari malam takbiran sampai maghrib besoknya, ada makanan seukuran untuk dia dengan keluarga yang dia wajib tanggung, itu sudah kena zakat fitrah. Lebih masih kena zakat fitrah. Nah jadi intinya kena zakat fitrah apa enggak? Kena, tergantung tadi ya. Tapi kalau seandainya memang sama sekali enggak ada, sampai buat makan 1 hari itu memang dia nggak ada lebihnya, pas buat dia dengan keluarga doang, berarti nggak wajib zakat fitrah. Makanya rata-rata orang miskin juga sekarang hari ini kena zakat fitrah, kena biasanya rata-rata tuh kena. Nah intinya zakat fitrahnya ditanggung oleh siapa gitu ya, apalagi tadi nggak ada pendapatan, kemudian juga sakit. Nah orang yang wajib menanggungnya itulah yang wajib membayarkan zakat fitrahnya, gitu ceritanya. Fidyah juga sama. Tapi kalau lagi memang nggak mampu, nggak wajib fidyah juga, nanti jadi utang aja. Itu pun sakitnya sakit apa Pak? Nah kalau sakit ginjal kira-kira ada kemungkinan sembuh nggak? Biasanya enggak, berarti kena fidyah. Tapi kalau masih ada kemungkinan sembuh, bukan fidyah tapi qadha nanti kalau sudah sembuh ya, gitu ceritanya. Jadi tergantung jenis penyakitnya. Ala kulli hal kalau memang belum ada pun untuk bayar fidyah, ya berarti belum wajib. Nanti kalau udah ada itu jadi tanggungan, utang aja. Itu pun kalau nanti sudah ada. Begitu lebih kurang. Boleh. Nah, saudara-saudara lebih afdol malah. Lebih afdol saudara itu memberikan zakatnya kepada adik atau kakaknya yang fakir miskin.
karena mereka nggak wajib kita nafkahi, gitu kan? Kemudian mereka bisa kita zakati dan saudara lagi, jadi lebih gede pahalanya. Jelas ya Pak? Kita tutup dengan yang itu tadi tentang saudara. Saya kan punya kakak sepupu yang lagi down ya. Boleh tuh. Iya, kita bilangnya ini zakat saya gitu, apa diem aja. Niat zakat itu dalam hati, nggak wajib ngomong. Jadi kita nggak ngasih tahu bahwa itu zakat kita nggak masalah, gitu ya. Jadi yang penting dalam hati, ini zakat fitrah saya, istri dan anak misalnya. Maka kita ngasih, ini buat antum, ini buat kamu. Udah selesai. Dia nggak tahu kalau itu zakat, nggak masalah. Ya, kalau istri bayar zakat buat suami, boleh. Suaminya miskin, istrinya mampu. Tapi begini Pak, begini tapi. Iya benar. Iya benar memang. Jadi si istri kan nggak wajib menafkahi suami, gitu ya. Kan kaedahnya itu karena nggak wajib dinafkahi, sehingga istri zakat. Bapak, ayah miskin ya. Daripada saya kasih ke yang lain ya, buat ayah aja ya. Kabur suaminya itu. Kalau jadi boleh, sebenarnya boleh, tapi ya gimana gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna